pernah menjadi pengacara yayasan dan Rinti kan ya? Pengacara Novi dan pengacara donatur. Alhamdulillah beliau sekarang sudah sejalan sama kita dan punya kepedulian dan memang Agus layak dibela. Silakan kasih. Selamat malam semuanya, saya Kasih. Saya mengenai kemanusiaan ya, tentang Agus ini. Berjalannya waktu, tadinya saya adalah pengacara dari Novi, tapi kemudian bertolak belakang dengan hati nurani saya. Dan saya diajak juga ke pengacara donatur, tapi ternyata setelah saya pelajari itu tidak sesuai dengan yang saya yakini, dan juga banyak sekali hal-hal yang tidak masuk akal gitu ya. Dimana pada akhirnya saya bergaul dengan Agus garis keras, saya menempati hati saya ya, dan nanti di suatu hari kelak ada sesuatu yang tidak diinginkan, misal saya dilaporkan, saya siap menanggung resiko. Karena apa? Karena sudah ada eksploitasi orang buta, pasal 144 itu tentang eksploitasi orang buta, dan saya berharap bisa bergabung dengan Agus garis keras dan pengacara Pak Warat dan tim pembela kaum lemah ini, agar kita bisa terus meyakini masyarakat bahwa ada sesuatu yang janggal atas peristiwa ini, dimana sebenarnya ini adalah peristiwa yang mudah sekali kalau tidak ada permainan-permainan di atas gitu. Negara ini milik kita semua ya, milik bangsa Indonesia, mau tidak mampu maupun mampu, apalagi ini tentang seorang rakyat Indonesia yang sedang kesulitan ya. Di situ ditimbulkan donasi, tapi pada akhirnya donasi dilencengkan ya, dimutasikan atas dasar intimidasi, dan itu sudah menyalahi peraturan perundang-undangan dan secara KUHP sudah melanggar. Kembalikan uang Agus. Ya, Kembalikan uang Agus. Ya, Agus sudah dieksploitasi ya, dengan kekurangannya, matanya buta dieksploitasi. Uangnya dihabisi. Agus rezekinya bagus banget, sampai timbul miliaran uangnya, sehingga mungkin membuat orang buta mata dan buta hati. Jadi yang buta, yang justru yang ngambil uang yang buta kan? Betul. Dan yang saya kaget ketika donasi ini dialihkan. Saya mungkin kalau uangnya bukan peruntukan pengobatan mata Agus mungkin tidak apa-apa. Tapi ini adalah hak seseorang yang diambil paksa, disuruh mutasi. Alih-alih katanya cukup teman-teman cukup disimpan saja kata di yayasan, tapi pada akhirnya kita dipertontonkan dengan edukasi yang buruk. Hak orang digunakan untuk mencari muka ke orang lain, itu nggak bagus. Jadi saya berharap teman-teman semua meyakini bahwa Agus ini posisinya adalah orang yang lemah. Nah, maka dari itu saya sekarang ini bersama Agus, bersama Bang Farah dan pembela kaum lemah, rekan-rekan saya di belakang, dan saya akan menjadi garda terdepan untuk Agus agar uang Agus, haknya Agus sebagai warga negara kembali. Hajar. Ring satu, nggak ini. Di sini nggak ada ringan. Hajar. Di sini ringan Ya. langkahnya menuju. Jadi saya hanya berharap begini teman-teman, tempatkan hatimu ya kepada kaum lemah. Betul? Tempatkan hatimu kepada kemanusiaan, betul? Dan saya berharap bahwa kalian yang bermain dengan uang hak orang, uang donasi yang tidak ada izin PUB-nya, itu dikembalikan kepada Agus. Itu permintaan. Ya, Ergelo. Sekolah di mana, Bro? Oh iya, sekolah di mana, Bro? Ya, Bro. Sekolah di mana, Bro? Hak orang jangan dimain-mainin. Ergelo, sekolah di mana, Bro? Ergelo, sekolah di mana, Bro? Sebenarnya saya tahu Mbak Sil ini satu pandangan, cuman apa ya, waktu itu kan mungkin informasi nggak tahu. Namanya itu orang kan makin lama kan orang punya hati nurani itu mengikuti jalan nurani. Gitu. Nah mungkin jalan nurani harus terbentuk di sana-sana, tapi yang jelas pelabuhan terakhirnya di Agus. Pokoknya siapa yang berdosa sama Agus masuk neraka. Sekarang Mbak Sisil udah masuk surga lagi. Amin. Pembela kaum lemah. Pembela kaum lemah. Pembela kaum lemah. Kak Silvi, ini kan dirimu baru bergabung sekarang.
dan infonya kan kemarin juga akhirnya yang di PM Tangerang itu kan akan dicabut apa ya? Dan sebenarnya Kasil ini masuk dulu karena Pablo dulu bilang akan kolaborasi dengan Agus. Makanya beliau mau, dan itu pun minta izin sama saya. Makanya Pablo tahu bahwa Kasil ini tujuannya terus jalan, tapi begitu dimanfaatkan Kasil ini, dia belok-belok. Pablo itu kuasanya cuma 2 surat kuasa. Dia nggak pernah sidang, takut ditanya kamu sekolah di mana, takut ditanya izin advokatnya kapan, ya kan? Ntar kalau saya tanya ijazah SMA-nya mana, kalau saya tanya semua nanti ya. Kalau saya sidang, makanya nggak berani sidang, ya. Nah, terus ditanya alamat kantornya, dikirim surat ke kantor pengacara, nggak ngaku punya rumah tapi alamat rumahnya nggak jelas. Dibilang sama satpamnya jangan beritahu rumahnya di sini gitu, saya tahu kok. Nah, Kasil itu menyayangkan nggak sih kemarin akhirnya jadi akhirnya sidang itu dihentikan dan mereka mencabut untuk sidang kemarin donatur, menyayangkan nggak sih Kak? Begini ya, saya waktu itu datang di tengah-tengah, gugatan sudah masuk, LP sudah masuk. Yang jelas setelah saya baca semuanya bahwa memang ada suatu kejanggalan. Bagaimana seseorang dikatakan donatur? Berapa uang yang masuk untuk didonasikan, ya? Dan kemudian posisi mereka sebagai donatur dikuatkan dengan apa? Yang pada akhirnya saya katakan ini pasti cacat hukum lah untuk gugatannya. Sementara laporannya juga sangat lemah. Yang melaporkan siapa, yang dilaporkan siapa, begitu teman-teman. Dan kami menginginkan ya pembela kaum lemah ini, kalian kejar terus Dodi ya. Dodi kan mukul kan, jangan takut. Dodi, kamu ngelaporin Agus pidana silakan laporin aja, nggak takut sama kamu Dod. Kita nggak takut. Ya, kamu nggak usah lagi baik-baik, kamu nikmati aja ya. Sudah dilaporkan, sudah diterima LP-nya, ya, sudah visum. Ya, oke Dod. 2 orang Pablo, oke ya, targetnya Pablo kan? Siap. Oke Kak Silvi, mungkin mengenai kisruhan dari donasi sendiri, apalagi sekarang kan lagi berpolemik tuh antara ketua donatur yang lama dengan yang baru. Bahkan ketua donatur yang baru akan dilaporkan oleh ketua donatur yang kepala yayasan yang lama. Gimana nih mungkin menanggapinya antara kekisruhan 2 kepala yayasan tersebut? Ya, dari awal memang kita dipertontonkan dengan hal yang tidak sangat edukasi. Ya, yayasan ini kepentingannya adalah untuk kemanusiaan, ya. Tetapi di perjalanan ini sudah tidak punya izin PUB, pengumpulan uang dan barang, lantas mengklaim bahwa itu uang yayasan. Dari mana asalnya? Ya, sementara donasi ditempatkan di rekening Agus. Kemudian dipaksa untuk mutasi dengan adanya iming-iming dan intimidasi. Dan itu sudah sangat salah sekali. Jadi kalau ada perang antar mereka, masing-masing punya tahu dapurnya masing-masing, biarkan saja mereka berperang. Yang jelas keinginan saya adalah haknya Agus kembalikan. Bagaimana caranya uang itu kembali terserah mereka, tapi kami akan bertarung bahwa hak Agus ini uangnya harus untuk pengobatan Agus dan kembali. Itu tujuan saya. Sebenarnya Kak Silvi ini pengacara hebat ya. Dia kalau menghadap Parat itu dia nggak nyerang terus saya. Kalau nyerang terus dia kalah. Tapi karena dia bergabung kami sejalan, dia menang dari saya ya. Hidup Bu Ceri. Bu Ceri artinya muda ceria. Bisa dibilang semakin menemukan titik terang nggak sih ini Abang dan Udah sejalan, nggak akan mungkin lah, karena Kasil udah tahu bahwa uang itu yang selama ini kalian tuduh dimakan Agus itu nggak ada sama Agus, dibagi-bagi ya. Kasil jelasin ya. Ini Rizali katanya di demo sama orang NTT, Sunan nih provokasi. Orang NTT nggak ada yang dilaporin, hanya dia menyebut itu NTT. Kalau dia sebut itu Ambon, kita pasti bilang Ambon. Tapi kan semua NTT sebut kayak nama orang yang menerima tidak ada, itu kan hanya perumpamaan aja. Jadi jangan terlalu sensi, jelaskan dulu bahwa bukan orang NTT yang diobok-obok ini, tapi orang yang mengambil uang ini yang akan dikejar. Jadi teman-teman sekalian, bahwa kami tidak keberatan untuk suatu gerakan kemanusiaan, apalagi untuk orang-orang NTT di sana. Cuma saja sangat disayangkan bahwa orang-orang yang membawa uang Agus ini tidak izin kepada pemilik uang. Dan kemudian uang itu dimanfaatkan untuk nama besar mereka tanpa memikirkan kesulitan orang yang sedang berjuang untuk mendapatkan haknya. Itu kesalahannya. Jadi tidak ada sama sekali kami membawa nama-nama orang NTT. Tapi karena disebutkan oleh
seorang sosok mengatakan bahwa ini akan dibawa ke NTT, makanya kami berkata ini NTT. Bukan berarti kita tidak suka sama orang NTT dan orang-orang Hidup yang- NTT. Ya, NTT. Aku cinta NTT. Aku tidak ada. Jadi orang-orang yang membawa nama NTT itu framing aja. Mereka hanya berusaha menghancurkan nama baik Agus. Itu sangat tidak baik, sangat tidak edukasi. Kami cinta NTT. Hidup NTT.